Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Dewi Artikasari. Nah, pada pertemuan 8 dan 9 ini, saya akan membahas tentang yang pertama itu akan memperbaiki sebuah kuis pada pertemuan 8, yaitu ada before dan after-nya. Yang baik di soal nomor 1, 2, 3, dan 4, dan tampilan websitenya. Setelah itu, soal yang pertama, itu disuruh yang pertama yaitu hapus welcome.php-nya, dan setelah itu rootnya akan harus mengarahkan ke halaman login karena saya admin. Setelah itu pada bagian sidebar admin, link-link yang tidak digunakan pada table project ini akan dihilangkan. Setelah itu contoh admin itu ada dashboard, terus fitur utamanya modul A itu saya membuat kategori pengaduan, yang kedua modul B itu saya buat tindak lanjut, setelah itu master datanya user dan warga. Setelah itu banyak yang tidak sesuai untuk struktur view, maka kita harus sesuaikan struktur view-nya atau menerapkan partial view, yang dimana layouts itu ada admin, ada app.blade dan seterusnya. Setelah itu package-nya yaitu admin, terus out admin, user, warga, modul kategori pengaduan, dan modul tindak lanjut. Yang pertama itu pada bagian nomor 1, pertama kita disuruh menghapus welcome.net-nya. Nah, perubahan yang kedua itu admin langsung mengarah ke halaman login. Ini di bagian ini, mengarah ke login. Baik pada sidebar.net admin saya, di situ saya sudah menerapkan bagian-bagian yang dibutuhkan pada website saya. Ini ada bagian ini sebenarnya sudah dicocokkan dengan hal yang digunain, yaitu ada pada bagian ini kategori pengaduan, dan setelah itu di bagian dashboard, setelah itu ini harusnya sudah mengarahkan ke kategori pengaduan. Juga pengaduan baru. Setelah itu ada penilaian layanan. Setelah itu ada juga bagian tindak lanjut. Nah, jadi pada bagian struktur view-nya itu saya sudah menerapkan untuk layouts. Itu ada app.blade, out.blade, setelah itu css.blade, footer, ts, sidebar, topbar. Setelah itu pada bagian kedua yaitu ada user. User itu saya membuatnya pada bagian manajemen user.blade. Setelah itu ini sudah menerapkan CRUD. Setelah itu pada bagian warga itu pada Brace, bisa sudah ada controllernya. Setelah itu pada modul yang pertama itu saya yaitu dengan nama kategori modul A, create, edit, index, show. Setelah itu pada modul B saya itu tindak lanjut, ada create.blade, edit, index, show. Soal yang kedua, penerapan icon itu tuh fontnya boleh AWSOM 7, fitur icon, ionic icon, CVG, dan lain-lain. Setelah itu, pastikan icon digunakan secara konsisten di 3 bagian, yaitu sidebar untuk setiap menu navigasi, header untuk icon profile, notifikasi atau logout. Setelah itu, tombol aksi, yaitu CRUD, seperti tambah, edit, hapus, simpan, kembali, dan lihat detail. Setelah itu, pada bagian admin, ubah halaman login agar lebih identitas dari modul kita. Terus bisa ditambahkan gambar, deskripsi, dan logo agar halaman login terasa lebih spesial.
Nah, setelah itu pada tampilan aksi CRUD-nya itu saya membuatnya pada bagian ini, yaitu ini tulis yang benar. Saya pertama untuk itu tuh saya menambahkan login di bagian out saya tuh membuat ini sebuah login dot-nya. Nomor 2 itu saya membuatnya di bagian ini komit yang namanya ini adalah kuis yang benar. Nah, di mana pada bagian ini saya menampilkan sebuah menginputkan sebuah logo tampilan sebuah gambar itu ini seperti gedung. Setelah itu ini ada logonya dan ini kode yang saya dapatkan dari AI yang bernama Claude. Ini untuk CS tampilannya yaitu style login CSS dimana tampilannya itu akan seperti ini. Ini ada logonya, terus deskripsi singkat serta gambarnya. Soal nomor 3 itu diminta untuk menambahkan fitur floating button untuk menambahkan tombol WhatsApp. Setelah itu akan ketika mengeklik WhatsApp yang di pojok bawah kanan, kalau di website dari kiri ya. Nah, itu tuh harus mengarah ke WhatsApp-nya. Nah, pada nomor 3 ini, yaitu di bagian fix commit, di dalam research, yaitu ada pada bagian app.let di mana di sini menambahkan fitur WhatsApp seperti ini di pojok sebelah kiri. Setelah itu soal nomor terakhir, template admin diterapkan dengan baik. Setelah itu admin menampilkan data dengan peruntukan seperti admin, table, kolom baris, dan baggage dan warna. Setelah itu Parcel view diterapkan dengan benar, tidak ada perulangan. Nah, pada nomor 4 ini kita template-nya sudah saya terapkan dengan baik. Setelah itu pada admin dan guysnya itu di bagian admin itu ada bagian table, kolom baris, dan badge warnanya. Ini untuk app-nya. Ini ada sidebar, top bar-nya. Setelah itu ada kayak tampilan grid-nya itu, data, terus footer JS, itu CSS. Ini sudah mengikuti menerapkan template-nya dengan baik. Setelah itu ada pada bagian JS-nya, itu sudah menerapkan table, terus chart custom, terus customizers, terus backhand-nya. Terus setelah itu ini udah untuk ID dari itu untuk tombolnya, buttonnya sudah diterapkan variabelnya. Terus pada bagian sidebar juga udah. Makanya di bagian admin itu iya, untuk kategori ada create itu dia pakai layout.app. Terus kalau edit dia app juga. Terus ini nih, makanya itu dia sudah menerapkan table, kolom, baris dengan batch warna. Jadi saya tampilkan contoh bentuk tampilan website saya. Setelah itu ini tampilan websitenya. Nah, jadi ini merupakan tampilan dashboard saya. Ini masih saya belum mengubahnya, masih dashboard dari template saya. Terus untuk kategori pengaduan ini modul A-nya. Terus ada bagian daftar. Ini saya sudah menerapkan table, terus juga
ada badge-nya. Sini merupakan bentuk detail. Dan itu tombol kembali. Setelah itu ada tambah untuk grade atau tambah kategori pengaduan. Seperti ini tampilannya. Nah, kita buat kategori misalnya kesehatan. SL2 itu merupakan tinggi ya. Bisa saja kita simpan. Nah, setelah itu ini untuk tombol editnya. Ini kita bisa ngedit, si admin bisa ngedit. Setelah itu simpan perubahannya. Terus untuk delete another direction. Nah, setelah itu ini untuk nomor 3-nya itu saya sudah menerapkan floating WhatsApp. Ini sudah mengarahkan ke WhatsApp saya. Terima kasih. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.